Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjual produk di marketplace Shopee. Pertama-tama kita buka Google browsernya. Setelah itu kita ketikkan untuk pencarian toko marketplace Shopee-nya. Biasanya sudah tertera di situ di browsernya, banyak pilihan seperti tertera pada layar. Kita pilih saja Shopee Indonesia. Nah, lalu kita pilih shopee.co.id. Nah, sudah masuk. Nah, apabila kita belum mempunyai toko, maka kita disarankan untuk membuat toko, karena tujuan kita adalah menjual produk kita, barang-barang kita di marketplace Shopee. Oke, baiklah. Untuk penjualan di marketplace Shopee, kita menuju pojok bawah sebelah kanan, yaitu di sini ada tulisan saya. Pilih saya untuk membuka itu. Lalu di pojok kiri sebelah atas ada tulisan toko saya. Nah, lalu nanti kita akan membuat toko. Nah, ini kebetulan sudah ada tokonya. Nama tokonya Yusepa 165, atau nama tokonya di sini ada, atau nanti linknya akan kami bagikan. Baik, kita langsung menuju toko, langsung menuju kunjungi toko saya. Kunjungi toko, diklik kunjungi tokonya. Nah, di situ kebetulan sudah ada produk yang sudah kami masukkan. Kita bisa mengubah nama toko kita. Bisa misalkan klik tinggal ubah di pojok kanan atas, kita ubah kalau mengubah nama toko. Sampai jenis kelamin, atur handphone, segala macam. Sampai nanti logo-logonya ini, logo foto ini tuh bisa bisa dirubah. Baik. Setelah itu, karena memang produknya sudah ada, kita coba lihat produk yang sudah dimasukkan. Nah, ini produk ini. Nah, ini kan ada macam-macam produk produksi kami, yaitu tentang tas rajut. Nah, ini tas rajut. Ya. Gitu. Nah, balik lagi ke toko. Nah, ini juga ada atur dekorasi. Dekorasi itu cara mendekorasi tampilan toko. Cara menampilkan tampilan toko, nanti diupload gambarnya, foto produknya. Sebelumnya ya kita siapkan dulu foto produknya gitu. Nah, misalkan kita mau menambahkan produk misalkan. Tapi sebelum menambahkan produk, kita akan mencari judul produk atau kata kunci. Biasanya kami mencari kata kunci untuk penamaan produk itu yaitu di home, yang di pertama tadi. Kita kembali ke home, ke beranda. Nah, dari sini kita akan menggantikan. Sebenarnya apa sih yang sering orang cari atau orang ketikan gitu kan tentang produk kita. Misalkan kita ketikan tas. Nah, di situ udah terjelas, udah ada tergambar ya. Di situ ada tulisan tas umroh, tas haji umroh, tas lempang umroh, tas lempang wanita, tas lempang pria, tas wanita terbaru 2005, tas hamper lebaran, tas ransel wanita, tas anak perempuan. Nah, ini adalah sebagai kata kunci yang nantinya bisa dijadikan untuk judul
atau nama-nama produk kita. Karena produk kita tas rajut, maka kita carikan dulu, kita tambahkan dengan kalimat rajut. Nah, dari sini pun sudah terlihat nih, sudah terlihat banyak dari tas rajut tersebut. Ini ada tulisan nih yang tampil di layar. Tas rajut wanita, tas rajut cuki, tas rajut doa, tas rajut jerapah, tas rajut selempang wanita, tas rajut selempang, tas rajut handmade konkret, tas rajut lucu, tas rajut anak perempuan, tas rajut pita. Nah, bila kita memperhatikan daripada keyword atau kata-kata kunci yang tadi yang tampil, maka akan ditampilkan oleh Shopee, oleh mesin pencariannya Shopee itu kalimat yang paling teratas yang biasa orang mengetikkan atau orang mencari. Itu ya kan, dalam hal ini ada pencarian SEO-nya gitu kan. Nah, ini ada nih, setelah tas rajut itu ada tas wanita. Berarti kita bisa mencatat tuh untuk nanti penjudulan memberikan nama produk. Misalkan kita catat tas rajut. Nah, ini tas rajut untuk apa? Misalkan kalau lebih spesifiknya, oh tas rajut wanita. Coba kita ketikkan berapa banyak orang sering mengetikkan tas rajut wanita. Oh, ternyata setelah kita ketikkan tas rajut wanita, ternyata banyak ini variasinya. Ada tas rajut wanita premium, ada tas rajut wanita handmade, ada tas rajut selempang, ada tas rajut selempang besar, ada tas rajut ransel, rajut resleting, atau tas rajut wanita sekolah. Tas rajut gendong, tas rajut terbaru, tas rajut wanita bulat, tas rajut kecil. Nah, kita catat lagi untuk ditulis di kertas terpisah untuk nanti bahan penamaan nama produk kita. Coba kita ketikkan misalkan ditambahkan tas rajut premium. Wow, ternyata banyak juga kalau ngasih penamaan tas rajut wanita premium ya. Tinggal nanti bisa ditambahkan misalkan kalau lebih ke arah mau branding nama merek kita, itu bisa nanti ditambahkan misalkan nanti penjudulan nama produk kita itu misalkan gini, tas rajut wanita Anatria misalkan, karena produk kita tuh namanya Anatria misalkan gitu. Atau tas rajut mereknya Doa kan ada ya. Nah, itu seperti itu misalkan. Atau ada tas rajut misalkan Embryo, kita juga ada toko namanya Embryo Shop. Nah, bisa kayak begitu. Nanti kita tinggal ditambahkan aja. Nanti ketika orang mencari produk, ketika orang mengetikkan seperti tas rajut ini, nanti pas diketikkan maka akan muncul, pas dicari maka akan muncul berbagai macam produk tas rajut. Nah, ini bisa dilihat ini keterkaitan ya, terkait di sini kan. Nah, ini terkait nih, terkait. Nah, ini terkait nih tas rajut nih banyak nih. Nah, ya kan? Nah, ini tas lempang rajut. Nah, ini bisa nih dicatat. Nih, pencarian penjualannya sampai 7,9 ribu nih. Ini bisa nih, ini ada nih. Ada juga yang ini nih 10.000 lebih. Nah, bisa tote bag rajut. Nah, bisa gitu. Atau langsung kita ketikkan di sebelah terkait itu ada terbaru, ya kan? Nah, ini terbaru nih. Nah, yang terbaru nih. Ada juga yang terlaris. Nah, ini yang terlaris. Kita bisa mencontoh, ya kan? Mencontoh judul-judul yang orang sering cari gitu. Ini kan ada nih. Lihat dari segi penjualannya kan. Ada 1.000 terjual. Nah, ini bisa nih diikutin misalkan kayak seperti ini ya, tote bag rajut handmade, tas nyaman, tas belanja, tas souvenir gitu. Jadi ketika kita mengetikkan tas rajut, maka itulah yang keluar. Kalau misalkan kita ketikkan tas rajut wanita ya, nah ini kan ada nih tuh tas rajut wanita. Jadi ketika mengetikkan tas rajut wanita, maka akan keluar lah
judul-judul tersebut nih, ya kan. Nih, ya. Kita bisa lihat juga yang terlaris tuh sama juga ya, yang terlaris sama kayak begini. Sama juga nanti kita catat tuh di kertas, ya kan, dipakai ditulis di kertas pakai ballpoint gitu untuk itu. Nah, baik. Setelah kita mencatat tadi kata kunci, setelah mengetahui berapa banyak kalimat-kalimat yang sering orang ketikkan untuk mencari produk tas rajut tersebut, kita langsung kalau untuk mengenai hal produk yang mau kita jual, langsung ke tadi sebelah kanan paling pojok bawah itu ke saya. Baru langsung nanti produknya dimasukkan ya ke kalau kita mau cara memasukkan produk baru itu ke pojok kiri atas ke toko saya, pilih toko sayanya, baru nanti ke produk ya, produk. Nah, di sini ada tambahan produk, ini sudah ada nih. Nah, ini kan sudah tertera tuh, tertera di di layar judul-judul tadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau untuk nama produk yang tadi, nah ini tambah produk. Nah, tinggal nanti masukin foto produknya, diupload, dipoto dulu produknya, nanti baru diupload. Pilih aja galeri atau foto langsung, ya kan? Pilih galeri atau foto langsung. Gitu, nanti judulnya diketikkan di sini yang tadi, tas rajut, misalkan tas rajut wanita. Nah, wanita itu kan, misalkan 2025 misalkan gitu. Nanti di sini deskripsinya juga ditulis, tas rajut ini terbuat dari bahan apa, ya kan. Nanti dimasukin juga kategorinya, ya kan, apakah pakaian atau apa. Ini ada juga pilihan, karena kita tas, klik aja ke tas wanita, nanti di sini jenisnya apa gitu kan. Apakah itu ransel, tas laptop, tas pinggang, tote bag, tas lempang. Nah, kalau tas lempang kita klik tas lempangnya gitu kan. Setelah itu di sini juga ada produk ini berbahaya atau tidak. Terus ini mereknya apa gitu kan. Nah, mereknya apa gitu. Misalkan kan ada ya merek-mereknya sini gitu. Nanti kalau sudah ada mereknya, sudah ada tinggal dipilih. Kalau belum ada mereknya, tidak ada merek, bisa misalkan tidak ada merek gitu, belum ada merek bisa gitu ya. Coba produk saya udah masuk belum? Nah, ini kebetulan nih ada produk kami nih, brandingnya ini Maheswari. Iya, nanti tinggal sudah itu baru disimpan gitu. Nanti bahannya juga ini dijelaskan itu dari bahan apa, ya kan, si tas itu terbuat. Baru pengiriman negara asal juga ini dipilih, pengirimannya negaranya Indonesia. Baru masa garansi, kalau misalkan ini ada garansi, kemungkinan misalkan garansi pakai, misalkan dalam artian garansi ini kalau tas sih ya jarang ada yang garansi. Jadi kan kita untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen, istilahnya kepercayaan, trust, boleh kita memberikan garansi, misalkan kita pilih 1 bulan gitu kan. Selama 1 bulan kita garansi, baik itu garansi perbaikan resleting ya kan, atau perbaikan anyaman atau sulamannya di si rajut itu gitu kan. Tinggal nanti dipilih aja mau berapa banyak, mau berapa lama garansinya. Kalau tidak ada garansi ya kita klik tidak ada garansi. Kalau sudah kita simpan ya, kita simpan. Nah, setelah itu nanti kita melengkapi ya yang ada di sini, termasuk ada atribut, variannya apa gitu kan gitu. Nah, ini masukin juga harganya berapa gitu kan. Kalau di marketplace Shopee itu ada ketentuan. Jadi dari HPP ditambah biaya admin gitu kan, ditambah juga nanti
biaya iklan diperhitungkan, ditambah nanti marginnya berapa gitu kan. Ini diketikkan tadi APP, margin, biaya iklan, sama biaya admin Shopee. Ya kan, biaya admin Shopee itu kan kalau di Shopee, di marketplace Shopee itu ada gratis ongkir segala macamnya, itu ada ini, ada itunya. Ada biaya nanti dimasukin di sini. Jadilah nanti harga jual. Baru nanti ini ke produk, ke stok. Nah, stoknya berapa banyak? Kalau kita sebagai produsen ya dimasukin aja misalkan 1000 gitu kan, diketikin nih 1000 ya kan. Nah, ini jumlah pembeliannya berapa gitu. Dengan harga yang tadi, apakah boleh beli satu? Misalkan tinggal diketikkan aja boleh. Kalau misalnya tidak boleh harus beli 5 atau 15. Nah, itu tinggal diketikkan. Atau mungkin ada ketentuan kalau harga grosir. Nah, nanti kita dari misalkan harga grosir itu berapa? 211 misalkan. Minimalnya, maksimalnya berapa? Maksimalnya 20 misalkan. Nanti kalau harganya mungkin kita kasih harga murah misalkan. Dari harga jual di diskon misalkan 50%. Misalkan harga produknya 50.000 karena dia beli 20 ya kan atau beli 11 atau beli 15, maka kita kasih misalkan harganya 50.000. Nah, begitu. Kalau sudah tinggal di ini aja, tinggal di save gitu, disimpan. Nanti termasuk nanti ini udah ada nih ongkos kirim. Nah, di sini juga harus tertera nih berat produk itu berapa. Nanti diisi semua di sini, lebarnya, panjangnya berapa, di sini harus diisi. Nanti ini juga termasuk ini pengiriman kargo, ada layanan ya kan, tidak ada nggak layanan kargo gitu kan, pengiriman pakai kargo, JNE tracking. Semua di sini ada nih, ini khusus kurir nih sampai next day itu ya istilahnya pesan sekarang langsung dikirim sekarang juga gitu kan, gitu. Ada juga ini Ninja Express, ID Express, JNT Express, sampai ke semuanya ini kalau memang ini. Nah, ini disesuaikan dengan lokasi gitu kan, lokasi kita berada. Jangan sampai kita memasukkan JNE tetapi tidak ada kurir JNE di tempat kita, ya kan. Jadi akan mengurangi akan mengurangi ini, nanti mengurangi pelayanan, kecepatan pengiriman istilahnya gitu kan. Misalkan JNE nggak ada di kita, hanya ada JNT, JNE-nya ada di misalkan karena posisi saya di Lembang, misalkan JNE-nya adanya di Setiabudi, kan waktu ngirim kan lama ya. Yang ada aja di sini disesuaikan. Oke, baik, setelah itu sudah selesai, baru nanti paling bawah itu apakah ada asuransi, nanti dimasukkan asuransi di sini itu asuransi pengiriman ya kan, mungkin perjalanan takut rusak atau apa, kita kasih garansi asuransi. Ini barang ini kondisi baru atau bekas gitu yang ini kan. Terus selanjutnya, apakah barang ini tersedia atau harus pre-order. Nah, kebetulan di kami ada yang sudah tersedia dengan model-model yang kami sudah siapkan, atau misalkan bisa request model. Nah, boleh ini kita aktifkan misalkan untuk pre-ordernya. Ini berapa lama pengerjaannya. Nah, untuk Shopee ini ngasih batasan waktu, minimalnya itu 2 hari, maksimalnya 30 hari gitu. Nah, gitu. Nanti kalau misalkan kita punya Twitter, punya Facebook, nanti kita bisa nih. Nah, ini dihubungkan ke Twitter. Nah, nanti tinggal dihubungkan dengan Twitternya gitu. Nanti tinggal masukkan ID username Twitternya ke sini. Nanti setiap upload produk kita terbaru atau ngiklan kita toko kita, produk kita, maka akan tampil juga di Twitter. Begitupun sama di Facebook juga. Ini, nah tinggal masukkan username Facebooknya, masukkan. Kalau sudah login, udah ketika kita ngupload produk baru, ngiklan tentang produk kita, maka akan tampil juga di Facebook kita. Kalau sudah selesai, nanti klik simpan, karena ini sudah ada semua ya, klik simpan. Nah, gitu. Kita kembali ke
apa ke dashboard toko kita. Di sini ada keuangan, promosi toko. Nah, untuk promosi toko di marketplace Shopee itu tersedia di promosi toko ini nih, ada iklan Shopee, ada promosi toko. Kalau promosi toko seperti misalkan kalau kita pernah lihat ya, atau belanja di Shopee itu ada ada diskon misalkan kan gitu, atau ini affiliate marketing. Nah, kebetulan yang punya kami sudah di affiliate juga ya kan, bisa dilihat. Ini adalah merupakan tuh, ini kan sudah ya, sudah affiliate juga, komisinya segala macam udah, ini udah ada nih, ada komisi presentasi 15%, presentasi komisi untuk penjualan tas dompet raju tas wanita ini 15%, dompet raju tas lempang ini 15%. Apa affiliate? Itu adalah sebuah metode, sebuah cara untuk menjual produk, agar lebih mudah, caranya, istilahnya perpanjangan penjualan lah gitu kan ya, kalau bahasa itunya tuh seperti multi level marketing gitu kan gitu ya. Kita jadi punya pasukan penjual gitu kan. Kalau kita pengen produk kita ini dikenal ya, seantero Indonesia atau seantero jagat ya, caranya inilah yang paling efektif, itu adalah affiliate marketing dengan biaya murah. Tidak harus membuat toko di tiap daerah, di tiap kota. Cukup mengaktifkan affiliate marketing ini, maka kita sudah punya istilahnya eh, agen-agen untuk yang menjual produk kita gitu. Ini kebetulan udah ada nih, udah ada affiliate-affiliate-nya tuh gitu. Kalau sudah, kita ke ini. Nah, ada juga, kami juga yang sedang kami jalankan adalah Shopee Live ini gitu. Jadi kami sering buat live tiap jam pagi sampai jam 5 sore gitu, untuk nge-live produk ini gitu kan. Nih. Oke. Nah, ini juga ada buat live streaming, pengaturan daftar putar ulang gitu kan. Nah, kebetulan nih kalau yang khusus akun live kami pisahkan, yaitu di Embryo Shop ya kan. Itu khusus nge-live gitu. Jadi ini adalah akun master affiliate-nya di Shopee. Setelah itu, kita juga dalam promo toko ini ada juga promo diskon ya kan. Nanti kita buat promo diskon baru, berapa persen ininya ya kan, tinggal diketikkan nih berapa persen diskonnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti produknya dipilih produk yang mana aja, ini tinggal diklik-klik ini kan. Ini misalkan ini ya. Nah ya, ada kan, ada ini. Oh, belum ngatur diskon katanya ya. Nanti kita atur diskon dulu. Misalkan ini nih tanggal 27 Maret ya, konfirmasi sampai berakhir misalkan sampai tanggal ini ya, tanggal 5 Maret gitu. Nah, diskonnya ini kita tulis diskonnya misalkan 15% ya diskonnya. Ininya produknya dipilih nih. Kita untuk penjualan ini misalkan kebetulan produknya ini ya misalkan. Nah, tambah ya. Kamu belum mengatur diskon. Ntar dulu. Ini udah ya. Oh, ini ditulis ini namanya. Promo 1 Syawal misalkan. Ya, promonya.
Oke. April. Kita atur dulu. Nah, oke. Nah, ini produknya. Kita pilih misalkan. Udah produk. Nah, udah tambah baru konfirmasi. Baru simpan. Nanti perubahan di sini ada terdaftar data promo produk dan stok saya telah akan segera otomatis hilang. Nah, udah ya kan. Nah, ini yang berjalannya bisa nanti dilihat. Yang selesai juga nanti bisa dilihat. Nah, nanti tadi itu udah ada waktunya ya. Kalau nggak salah tadi jam 9 pagi nanti baru dia jalan. Setelah itu ada juga voucher ya kan. Jadi kalau kita bisa ngasih voucher untuk pembelian produk kita. Misalkan kita voucher produk ya atau voucher toko. Nah, voucher toko misalkan diskon 5% misalkan ya. Diskon 5%. Minimal belanja misalkan ya 5%, minimal belanja 10.000 misalkan. 25.000. Nah, gitu. Ya kan? Sudah jumlah satu lah jumlahnya gitu kan. Ini kita sesuaikan ya. Simpan. Ini apa? Tidak boleh kosong. Kuota pemakaian 100 misalkan. 1000 jangan 100. Nah, 1000. Jadi ini ada estimasi pengeluaran adalah 5.000 per pengeluaran akan dihitung berdasarkan voucher yang terpakai. Gitu. Jadi nanti ada pengurangan ya dari harga yang dipublish. Oke. Simpan. Nah, ini udah ya. Nanti ada tampil ada durasi waktunya. Selanjutnya flash sale. Kita biasanya si Shopee ini ada flash sale, program flash sale. Nah, ini flash sale nih yang udah selesai kemarin nih. Ya, dilihat. Tuh. Gitu. Cuman kita jarang ikut flash sale kalau kita. Nanti akan dioptimalkan lagi flash sale. Baru ini ada voucher ikuti toko. Nah, ini juga bisa. Kan ada ya kalau di Shopee itu ikuti toko ya, gitu. Kita ketikkan dah. Ini kita coba ya. Ikuti dong. Iya, kita tulis saja itu aja. Tipe vouchernya ini diskon, ya kan? Atau cashback koin ya. Ini 10.000. Sport koinnya 10.000. 1, 2, 4. Oke. Atau tidak ada batas ya. Misalkan contohnya gitu deh. Nanti disesuaikan. Nanti udah tidak ada ini udah ya tadi kan. Diskon nominal diskon 5.000 misalkan. Ya. Gimana tuh dia? Ini belanja yang dibutuhkan minimal 50.000. Nah, kuota pemakaian bukan pembelian 1.000 ya. Udah. Oh, ini waktunya ya. Nah, waktunya simpan. Ini udah. Terus ini diskon presentasi ya. 10% diskonnya. Maksimum tidak ada batas. Ininya nggak bisa ya. Harus bagian ini harus diisi. Ini kan udah. Kan ini 10% aja. Jumlahnya persen 50.000. Terus apa lagi ya? Semua produk udah. Tipenya udah.
kok ini nggak bisa dipakai ya? Oh ya udah. Nah selanjutnya itu paket diskon. Ini juga ada paketannya apa di sini ya kan, mulainya kapan sama, pilih produknya, tipe diskonnya juga. Ada juga ini combo hemat. Nah biasanya ada paketan tuh, beli tas ini, tas si A, tas model misalkan model ini misalkan ya, konfirmasi dengan tambahannya misalkan ini nah gitu kan, gitu. Nanti durasi waktunya ini kan. Nah dengan berapa combo hematnya, mana nih combo hematnya? Nah udah, oke nanti dia aktif ya, udah. Setelah itu ada juga iklan di Shopee ya kan, iklan di Shopee tentang penggunaan kata kunci. Nah, ini nanti diisi dulu isi saldo untuk pasang iklan, baru buatkan iklan. Nah gitu, misalkan ini batas ini ada batasnya, atur anggaran hariannya, misalkan sehari kita kasih misalkan 10.000 misalkan ya kan, 10.000. Ini atur waktu, nah ya, kapan iklan ini mau mulai sampai kapan berakhirnya, ini kita bisa atur nih, misalkan dari tanggal 28 sampai tanggal 1 April misalkan itu. Baru di sini diketikkan nih ininya. Nah ini tas apa nih yang mau diiklankan, misalkan ini ya, tas rajut tadi ya kan. Terus ini otomasi ininya tuh, Shopee. Nah ini udah ada keterangan sih, Shopee mengoptimalkan visibilitas iklan sesuai modal harian, memastikan ROAS yang stabil gitu. Atau mau ngatur sendiri bisa, diatur sama Shopee bisa gitu kan, gitu. Estimasi ROAS-nya berapa, misalkan kalau 50.000 ROAS-nya tuh 2-4, estimasi pesanannya 2-5 gitu. Kalau sudah ya kita tampilkan. Nah ini untuk cara ngiklan gitu. Nanti di sini ada nih, ada berapa diklik, presentasi pesanannya berapa, produknya namanya apa, penjualan iklan atau biaya iklan, iklannya efektif atau enggak gitu kan, bisa di sini kan. Ada juga ini iklan. Nah ini udah ada nih yang apa, yang pernah kita iklanin nih gitu. Oke, baru nanti kalau ngelihat performa toko, kita bisa lihat nih performa toko, performanya gimana, bagus atau enggak. Nah ini kan ini nih, baik kesehatan toko ya kan, terus penilaian produk segala macam. Kebetulan ini adalah, kata saya juga ini adalah toko affiliate ya, toko master affiliate. Jadi tidak ada penjualan, adanya untuk penjualan itu di toko Embryo Shop, di toko kami yang satunya lagi gitu. Udah ini kalau Shopee seperti ini ya. Kita kembali ke toko. Udah, ini juga nanti kalau ada pesanan tuh ada di sini semua. Ini pesanan dikemas, dikirim, ada. Bahkan bisa diatur pakai pay later pembayarannya gitu kan. Nah, gitu. Mungkin seperti itu untuk hari ini. Sekarang penjelasan mengenai bagaimana cara penjualan produk di Shopee. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.